Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai jaringan air kotor dan jaringan air bersih. Sebelumnya, perkenalkan, saya Sarah Herkulina Rahman sebagai moderator. Adapun teman-teman kelompok saya yaitu Marwa, Yusriyadi, Ijan Manupesi, dan Johnson Oviar. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya persilahkan kepada pemateri pertama. Perkenalkan, saya Sarah Herkulina Rahman. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pengertian jaringan air bersih. Jaringan air bersih adalah sistem perpipaan yang dipasang pada bangunan atau luar bangunan untuk menyalurkan air bersih dari sumber air hingga ke rumah-rumah, gedung-gedung, atau fasilitas umum lainnya. Selanjutnya yaitu kualitas dan kuantitas air bersih. Yang pertama yaitu kualitas air bersih, yaitu sumber air yang mempunyai kualitas yang berbeda-beda tergantung pada sifat fisik, kimiawi, bakteriologis, serta dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dengan kegiatan manusia di sekitarnya. Selanjutnya yaitu kuantitas air bersih. Kuantitas air bersih merupakan jumlah kebutuhan pelayanan air bersih untuk masyarakat secara terukur. Kebutuhan air bersih dalam skala layanan hunian ditetapkan dalam satuan liter per detik, sedangkan dalam skala kebutuhan per orang ditetapkan dalam satuan liter per orang per hari. Sekian dari saya. Baik, materi selanjutnya yaitu sistem penyediaan air bersih. Yang pertama, kebutuhan air bersih untuk perumahan berkisar antara 60 sampai 250 liter per orang dalam perharinya. Sedangkan untuk kelas bangunan lainnya disesuaikan dengan standar kebutuhan air bersih yang berlaku di Indonesia. Yang kedua, sumber air bersih pada bangunan harus diperoleh dari sumber air pump, dan apabila bukan dari pump, sebelum digunakan harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang. Yang ketiga, kualitas air bersih yang dialirkan ke alat plumbing dan perlengkapan plumbing harus memenuhi standar kualitas air minum yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Yang keempat, sistem distribusi air harus direncanakan sehingga dengan kapasitas dan tekanan air yang minimal, alat plumbing dapat bekerja dengan baik. Yang kelima, temperatur air panas yang keluar dari alat plumbing harus diatur maksimum 60 Celcius kecuali untuk penggunaan khusus. Yang terakhir yaitu diameter pipa sambungan pelanggan dari jaringan pipa distribusi kota harus disesuaikan dengan kelas bangunan. Yang berikutnya yaitu pengertian jaringan air kotor. Jaringan air kotor adalah sistem perpipaan yang dipasang pada bangunan atau di luar bangunan untuk menyalurkan air kotor dari rumah-rumah, gedung-gedung, atau fasilitas umum lainnya ke tempat pembuangan akhir. Baik, sekian materi dari saya. Saya Marwah sebagai pemateri ketiga. Baik, klasifikasi berdasarkan jenis air buangan. Sistem pembuangan. Air kotor adalah sistem pembuangan untuk air buangan yang berasal dari kloset, urinal, bidat, dan air buangan yang mengandung kotoran manusia dari alat pelambing lainnya atau black water. Sistem pembuangan air bebas adalah sistem pembuangan untuk air buangan yang berasal dari bathtub, wastafel, sink, dapur, dan lainnya, atau grey water. Untuk suatu daerah yang tidak tersedia riul umum yang dapat menampung air bekas, maka dapat digabung ke terminal air kotor terlebih dahulu. Sistem pembuangan air hujan harus merupakan sistem terpisah dari sistem pembuangan air kotor maupun air bekas, karena bila dicampurkan seiring terjadinya penyumbatan pada saluran air dan air hujan akan mengalir balik masuk ke alat pelambingan yang terendah. Sistem pembuangan air yang mengandung gas, racun, lemak, limbah pabrik, limbah pabrik, limbah rumah sakit, pemotongan hewan, dan lain yang bersifat khusus. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu sistem pembuangan air kotor. Ada 4. Yang pertama, pembuangan harus terbuat dari bahan yang tahan terhadap polusi dan tahan lama. Yang kedua,
Pipa harus memiliki ukuran yang sesuai dengan volume air per jumlah yang akan dialirkan. Yang ketiga, saluran pembuangan harus dirancang dengan kemiringan yang tepat agar air limbah dapat mengalir dengan baik. Yang keempat, sistem pembuangan harus dilengkapi dengan ventilasi yang cukup untuk menghindari penumpukan gas beracun di dalam pipa. Pemanfaatan air sungai, kanal, tamban untuk kebutuhan air bersih masyarakat di Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito, Kuala. Wilayah Kabupaten Barito, Kuala dibelah oleh Sungai Barito, dan pemanfaatan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup atau BLH Kabupaten Barito, Kuala pada tahun 2015 ditemukan bahwa beberapa parameter kualitas air sungai yang tidak memenuhi baku mutu berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2007 BLH 2015. Wilayah Kabupaten Barito, Kuala yang paling tinggi memanfaatkan sungai sebagai sumber air bersih dan air minum adalah Kecamatan Tamban, Dinas Kesehatan 2015. Kondisi air sungai di Kecamatan Tamban berdasarkan observasi awal yaitu keruh, dan pada saat musim kemarau air sungai menjadi payau sampai asin. Air sungai Tamban akan berasa tawar pada saat musim hujan. Namun keadaan tersebut tidak berlangsung lama. Sebaran air PDAM di Kecamatan Tamban sendiri tidak mencakup seluruh desa karena sebenarnya hanya ada 3 desa saja, yaitu Desa Purwosari 2, Desa Purwosari 1, dan Desa Sidorejo PDAM 2015. Sekian dari saya, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami, yaitu hasil pembahasan. Kebutuhan air untuk keperluan domestik atau rumah tangga di Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito, Kuala sudah terpenuhi oleh adanya air sungai Kanal Tamban. Air sungai Kanal Tamban memiliki potensi yang cukup baik untuk dimanfaatkan sebagai kebutuhan sehari-hari seperti mandi dalam kurun 51 sampai 100 liter per hari, mencuci 51 sampai 100 liter per hari, memasak 0 sampai 50 liter per hari, minum 0 sampai 50 liter per hari, dan kakus 0 sampai 50 liter per hari. Akan tetapi untuk pemenuhan sebagai air bersih masih belum terpenuhi sepenuhnya karena dari segi kualitas seperti bau airnya enggak berbau, kualitas rasa airnya enggak dirasa, dan kurun asam tepat, dan dari segi warna. Baik, adapun kesimpulan dari kami yaitu masyarakat di Kecamatan Tamban memanfaatkan air sungai Kanal Tamban untuk kebutuhan domestik atau rumah tangga, kebanyakan untuk keperluan mandi, mencuci, dan kakus, sedangkan kebutuhan air bersih untuk minum dan memasak. Masyarakat di Kecamatan Tamban lebih banyak menggunakan air hujan yang ditampung dan membeli air dari pedagang yang menjajakan air bersih. Kebutuhan air bersih untuk keperluan non-domestik seperti penggunaan air di sekolah dan masjid, yaitu menggunakan saluran pipa ledeng di mana airnya yang diambil dari sungai Kanal Tamban
dan ditampung di dalam wadah yang berukuran besar. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.